Arini duduk sambil membuat coretan-coretan di atas tanah dengan menggunakan ranting kayu yang ada di tangannya. Apakah benar Pangeran Tristan akan membawaku bersamanya ke istana? Tetapi kenapa? Dan apa tujuannya membawaku bersamanya? Lalu, apa yang harus aku lakukan ketika berada di istana? Atau mungkin dia akan menjadikanku pelayan? Atau seperti yang dia katakan, dia akan menjadikan aku sebagai istrinya. Oh Tuhan, apa yang aku katakan? Itu tidak mungkin terjadi. Pangeran Tristan tidak mungkin menjadikan aku sebagai istrinya. Dia adalah seorang pangeran. Sementara aku hanyalah gadis miskin yang tak punya apapun. Batin Arini. Pangeran Tristan yang baru tiba di tenda melihat apa yang dilakukan oleh Arini dari kejauhan. Dan ciuman itu, apakah benar? Akulah wanita pertama yang mencium bibirnya. Oh tidak, ini pasti tidak benar. Dia adalah pangeran. Dia bebas memilih wanita manapun yang dia inginkan. Dia pasti hanya sedang berusaha untuk mengelabuiku. Aku yakin dia bukan laki-laki yang benar-benar suci. Aku bahkan sangat yakin. Jangankan hanya sekedar ciuman bibir. Pasti sebagai seorang pangeran, dia sudah melakukan lebih daripada itu. Lanjut Arini di dalam hati. Lamunan Arini terhenti ketika Pangeran Tristan tiba-tiba duduk tepat di sampingnya. Apa yang sudah kamu pikirkan, Arini? Kata Pangeran Tristan tanpa melihat wajah Arini yang terlihat begitu kaget melihatnya. Arini tidak menjawab perkataan Pangeran Tristan. Pangeran Tristan kemudian melirik Arini yang masih menatapnya. Ada apa, Arini? Apakah kamu masih memikirkan masalah ciuman itu? Perkataan Pangeran Tristan membuat wajah Arini memerah. Dengan cepat Arini menepis perkataan itu. Tentu saja tidak. Mana mungkin aku memikirkan hal itu. Lagi pula, hal itu bukan sesuatu yang harus dipikirkan. Aku bahkan tidak mungkin percaya dengan semua perkataan pangeran di sungai tadi. Pangeran Tristan kemudian memegang lengan Arini dengan kuat dan menariknya. Hingga kini wajah Pangeran Tristan dan Arini sangat dekat. Arini begitu kaget melihat apa yang dilakukan Pangeran Tristan padanya. Pangeran, apa yang pangeran lakukan? Kata Arini. Namun dengan cepat Pangeran Tristan mendaratkan bibirnya pada bibir Arini. Arini semakin terkejut dibuatnya. Matanya terbuka lebar dan wajahnya memerah. Arini kemudian dengan sekuat tenaga mendorong tubuh Pangeran Tristan agar Pangeran Tristan melepaskan ciumannya. Setelah berusaha sekuat tenaganya, akhirnya Arini berhasil mendorong tubuh Pangeran Tristan dan Pangeran Tristan melepaskan ciumannya dari Arini. Apa yang pangeran lakukan? Bagaimana jika ada orang melihat kita? Kata Arini. Namun Pangeran Tristan tampak biasa-biasa saja. Bahkan Pangeran Tristan hanya tersenyum. Arini kemudian menyenggol bahu Pangeran Tristan dengan tangannya. Perbuatan Arini itu membuat Pangeran Tristan semakin bahagia. Karena kesal dengan sikap Pangeran Tristan, Arini kemudian berdiri dan meninggalkan Pangeran Tristan.
Arini merebahkan tubuhnya di tempat tidurnya. Sementara Pangeran Tristan masih tersenyum sambil terus melihat kepergian Arini. Keesokan paginya pangeran memerintahkan semua warga untuk kembali ke rumah mereka masing-masing karena rumah mereka telah selesai dibangun dan sudah layak untuk ditempati. Semua warga sangat bahagia dengan apa yang sudah Pangeran Tristan lakukan untuk mereka. Mereka kemudian secara bersama-sama mengucapkan terima kasih. Bahkan ada yang memeluk Pangeran Tristan sambil menangis. "Terima kasih banyak Pangeran. Terima kasih banyak atas yang Pangeran lakukan untuk kami. Jika Pangeran tidak ada, kami tidak tahu nasib kami seperti apa. Jika bukan karena Pangeran, kami pasti masih tinggal di sini sambil menahan lapar." Pangeran Tristan tersenyum sambil menepuk bahu orang yang menangis di hadapannya. "Apapun yang kami lakukan, itulah tugas kami, yaitu menolong kalian," jawab Pangeran Tristan. Sementara Arini masih terlihat sedih. Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa dan akan pergi kemana. Di saat semua warga kembali ke rumah mereka, Arini masih berdiam diri di bawah tenda memikirkan nasibnya. "Pangeran, bagaimana dengan nasib wanita itu?" kata salah satu pengawal kepada Pangeran Tristan sambil melihat Arini. "Seperti yang sudah aku katakan pada kalian semua, nasib wanita itu biar aku yang mengaturnya. Sekarang, lakukan apa yang aku katakan," jawab Pangeran Tristan. Pengawal itu mengangguk. "Siap Pangeran," jawab pengawal itu dengan suara lantang sambil mengambil sikap siap. Pangeran Tristan tersenyum kepada pengawal itu lalu melirik Arini. Setelah mendengar perintah dari Pangeran Tristan, pengawal itu kemudian mendekati teman-temannya dan menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Pangeran Tristan kepada mereka. Pangeran Tristan secara perlahan mendekati Arini dan duduk di sampingnya. "Ada apa Arini? Apalagi yang kamu pikirkan?" Tanpa melihat Pangeran Tristan, Arini berkata, "Aku tidak memikirkan apapun Pangeran. Oh ya, terima kasih atas semua yang Pangeran lakukan untuk warga di sini. Kami hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Pangeran." Pangeran Tristan terdiam mendengar perkataan Arini. "Aku pergi dulu Pangeran. Selamat tinggal." Pangeran Tristan tampak bingung melihat Arini yang pergi menjauhinya. Pangeran Tristan kemudian berlari mengejar Arini. "Arini, tunggu aku," kata Pangeran Tristan. Tetapi Arini tidak menghiraukan perkataan Pangeran Tristan. Arini tetap melanjutkan langkahnya. "Arini, aku mohon berhentilah. Arini, aku katakan padamu sekali lagi, tolong berhenti," kata Pangeran Tristan kembali berusaha untuk menghentikan langkah Arini. "Arini, kamu mau pergi kemana?" lanjut Pangeran Tristan. Ketika Pangeran Tristan berhasil memegang tangan Arini dan menarik tubuhnya, sehingga kini Arini begitu dekat dengannya. "Aku akan pergi kemanapun, di mana ada tempat untukku tinggal dan berlindung Pangeran," jawab Arini. Pangeran Tristan mengajak Arini ikut bersamanya.
Kamu ingin tahu di mana ada tempat untukmu? Maka ikutlah denganku, Arini. Wajah Arini yang penuh dengan tanda tanya terus berteriak kepada Pangeran Tristan yang menarik tangannya. Pangeran, sebenarnya pangeran ingin membawaku pergi kemana? Pangeran Tristan tidak menjawab perkataan Arini. Tidak lama kemudian, Pangeran Tristan dan Arini tiba di dekat semua pengawal yang sudah menunggu mereka. Apa-apaan ini, Pangeran? Lanjut Arini, ketika mereka berdiri tepat di samping kuda kesayangan Pangeran Tristan. Aku sudah katakan padamu, aku akan membawamu ikut bersamaku ke istana. Dan kamu akan tinggal di sana bersamaku, Arini. Jawab Pangeran Tristan.